Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kita masih berada pada pembahasan seputar bahwasannya suatu ibadah harus mencocoki syariat pada berapa perkara kemarin? 6 perkara. Mencocoki ibadah atau ibadah mencocoki syariat pada 6 perkara. Ingat-ingat ya, pada 6 perkara. Pertama, sebabnya kenapa perbuatan tersebut dilakukan. Kedua, jenisnya harus mencocoki syariat, enggak boleh sembarangan. Barakallahu fikum. Contohnya antum berkorban ya dengan hewan-hewan yang sudah disediakan untuk korban, kambing, sapi, barakallahu fikum, unta. Enggak boleh antum korban dengan gajah misalkan, atau korban dengan kuda misalkan, karena jenisnya sudah tidak sesuai dengan syariat. Kemudian kadarnya, jumlah bilangannya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum salat zuhur 5 rakaat. Nah, walaupun salat zuhur namanya, tapi kan sudah menyelisih syariat. Karena dalam syariat salat zuhur 4 rakaat. Kemudian apa kemarin? Nah, barakallahu fikum. Waktunya, ya kan kemarin? Waktunya. Ya, waktunya kapan menyelenggarakannya? Antum salat zuhur jam 10 pagi, ya enggak sah. Karena tidak sesuai dengan syariatan itu. Kemudian apa kemarin? Kaifiyahnya, tata caranya. Antum wudu dibolak-balik. Pertama kali wudu langsung kaki dulu. Setelah itu baru kumur-kumur. Setelah kumur-kumur baru apa? Baru tangan. Setelah itu baru istinsyak, istinsar misalkan. Berarti apa? Enggak sah karena tidak sesuai dengan apa? Syariat tata caranya. Kemudian kemarin apa yang terakhir? Apa? Waktunya sudah kemarin, waktunya sudah. Nah, barakallahu fikum, kemarin waktunya sudah. Berarti sekarang ya. Nah, sekarang ini nah barakallahu fikum. Oh, tempatnya. Tempatnya sudah belum kemarin? Sekarang ini tempatnya ya. Jadi kemarin baru waktunya, tata caranya, kadarnya udah 5. 6 sekarang. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, sadisan yang ke-6, antakuna muwafiqatan lisyara' fi makaniha. Hendaknya ibadah itu mencocoki syariat pada tempatnya. Jadi tempatnya enggak boleh apa? Menyelisih syariat. Antum haji malah hajinya di Lembah Duk Riwuk sana. Tahu Lembah Duk Riwuk enggak antum? Lembah Duk Riwuk itu daerah gunung atas sana itu, Jati Mencil. Nah, mungkin Ihsan tahu tempatnya. Haji ini di sana, misalnya enggak sah. Paham ya? Hajinya enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena bukan tempatnya. Antum haji malah ke Malioboro misalkan hajinya. Ya enggak sah. Kenapa? Karena bukan tempatnya. Jadi tempatnya harus mencocoki syariat gitu loh ya. Harus mencocoki syariat. Antum i'tikaf, nah barakallahu fikum, i'tikafnya di mana? I'tikafnya di rumah misalkan enggak sah juga karena tidak mencocoki apa? Syariat. Penting ini ya, yang keenam ini, antakuna muwafiqatan lisyara' fi makaniha. Hendaknya ibadah tersebut mencocoki syariat pada tempatnya. Tempatnya harus mencocoki syariat tempatnya. Nah, kita lihat, la budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lisyara' fi makaniha. Harus yang namanya ibadah itu mencocoki syariat pada tempatnya. Hajinya di mana hajinya? Yang mana teman? Ke Mekah itu, tempatnya di sana. Antum haji malah berangkatnya ke Yaman. Lain lagi urusannya itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Falam i'takafa al-insanu fi baitihi fil 'ashr awakhir min Ramadan, fa innahu la yuzhihu. Kalau seandainya ada orang dia i'tikaf 10 malam terakhir. 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf di rumahnya, la yuzhihu. Maka enggak sah i'tikafnya. Li'anna makan al-i'tikaf al-masajid, karena tempat i'tikaf itu di masjid, bukan di rumah. Paham belum? Na'am. Kita lihat, antum i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf di parkir, tempat parkir itu, i'tikaf. Bikin kamar situ, kemudian di barakallahu fikum. Naam, semuanya ibadah di situ juga, ngaji juga di situ, salat juga di situ. Sah enggak i'tikafnya? Enggak sah karena bukan tempat untuk i'tikaf. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan jangan kalian bermubasyarah dengan istri-istri kalian, maksudnya berhubungan badan dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Berarti i'tikaf tempatnya di masjid. Paham ya? I'tikaf tempatnya di masjid, bukan di tempat-tempat yang lainnya. Berikutnya, walau tafa bil baiti kharijil masjidil haram la yujzihu. Kalau ada orang tawaf. Tawaf itu seharusnya di mana handalah? Tawaf. Di dalam Ka'bah.
Di Masjidil Haram kan seharusnya situ di Masjidil Haram. Nah, barakallahu fikum ketika mulai Ka'bah itu di bagian kiri atau kanan kemarin? Kiri. Paham ya? Jadi ada orang tawaf di luar Masjidil Haram, enggak sah. Li'annahu lam yuwafiq syara' karena enggak mencatat syariat fil makan tempatnya. Paham belum? Dia tawaf malah di Madinah tawafnya. Udah gagal paham di situ. Paham ya? Karena apa? Bukan tempatnya. Naam. It min syartit tawaf an yakuna fil Masjidil Haram. Karena termasuk syarat tawaf itu di Masjidil Haram. Karena Ka'bahnya di mana? Di Masjidil Haraman itu. Na'am barakallahu fikum. Sehingga kalau antum tawaf di luar Masjidil Haram enggak sah tawafnya. Enggak sah tawafnya. Hatta walau kana hunaka dayyikun fa innahu lazih walaupun tempatnya sempit. Tempatnya walaupun sempit, antum kok tawafnya di luar Masjidil Haram enggak sah. Paham belum nih? Teman-teman. Paham? Walaupun tempatnya sempit, antum malah nekat keluar Masjidil Haram mentawaf di luar ya enggak sah tawafnya. Nah, perhatikan lagi. Falau furida anna ma haula al-Masjidil Haram sahat yumkinhu at-tawaf fiha, fa tawafa fiha fa innahu lazih. Kalaulah ditakdirkan sekeliling Masjidil Haram tempatnya luas, sahatun yumkinuhu tawaf. Tempat yang luas mungkin untuk tawaf. Kemudian dia tawaf di situ, enggak sah tawafnya. Nah, li'annahu kharijul Masjidil Haram karena keluar dari Masjidil Haram. Paham ya? Fa yakunu mukhalifan li syara' fi makan ibadah, maka orang tersebut telah menyelisih syariat dalam tempat ibadahnya. Paham belum? Na'am. Jadi upayakan diperhatikan baik-baik kalau beribadah, kalau sudah dipatoki tempatnya itu jangan sampai barakallahu fikum menyelisih daripada tempatnya. Jadi harus disesuaikan dengan syariat. Kita lihat berikutnya, walau hajjal insanu ila Madinah. Ada orang haji ke Madinah. Haji apa namanya berarti? Kalau hajinya ke Madinah. Haji apa namanya? Tamattu' atau haji qiran atau haji ifrad? Enggak ada haji. Ke Madinah itu bukan haji tapi ngapain? Biasanya orang-orang ziarah, berkunjung, mungkin berkunjung ke kuburan Baqi, kuburan para sahabat, atau mungkin ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi kan itu. Nah, ini orang haji malah ke Madinah dia. Badalan an Makkah, sebagai gantinya dari Mekah. Lam yuzzihu al-hajj. Hajinya enggak sah. Li'annahu mukhalifun bi makan ibadah fala tuzzihu, karena dia menyelisih tempat ibadah, maka tidak sah bagi dia untuk haji tadi. Paham ya? Jadi haji tempatnya bukan di Madinah. Naam. Al-khulasah, kesimpulannya, anal ibadati tumna illa haitsu adzina fiha syara'. Bahwasanya ibadah itu dilarang. Ini perhatikan kesimpulannya. Naam, masalah ibadah ingat-ingat. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Ingat-ingat. Nah, kemudian apa yang dalam qawaid fiqhiyah itu? Wa laysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Kan itu. Jadi kalau hukum asalnya ibadah itu haram gitu loh, dilarang. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sebagaimana hukum asal suatu perkara, semua perkara selain ibadah apa hukum asalnya? Halal, mubah. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Kita lihat lagi. Wa bina'an 'ala hada, perhatikan baik-baik itu ya, dan dibangun di atas kaidah ini, la budda an takuna muwafiqatul syara'. Maka yang namanya ibadah itu harus mencocoki syariat. Wa ma'dzunan fiha min qibal syara', dan juga diizinkan oleh barakallahu fikum syariat tersebut fil umur as-sittah as-sabiqah, pada 6 perkara yang sudah kita lewati. Ingat-ingat 6 perkara yang sudah kita lewati. Ingat-ingat barakallahu fikum. Pertama harus mencocoki apanya? Abdurrahman? Apanya? Sebabnya. Kedua apa, Hasan? Jenisnya. Ketiga apa? Husain? Kadarnya atau jumlahnya. Kemudian yang keempat apa, Handalah? Ayo. Apa yang keempat? Antum, Abdullah? Apa? Kadarnya udah. Kaifiyahnya, tata caranya. Yang kelima apa, Abdul Aziz? Waktunya. Yang keenam apa? Tempatnya. Itu harus cocok itu ya, pada 6 perkara. Sebab, jenis, kadar,
waktu, kaifiyah, kemudian tempatnya. Selesai. 6 perkara tersebut harus apa? Sebagai patokan untuk dicocokkan kembali. Cocok enggak itu loh. Kalau enggak ada berarti bukan ibadah yang syariatkan. Fa in qala qailun hatanil qa'idatan yushkil alaihima, kalau ada yang mengatakan dua kaidah ini ada iskal katanya. Awa. Dua kaidah ini ada iskal katanya. Nah, ada iskal pada dua kaidah ini. Maqalahu ba'dul ahli ilm anal asla fil abda' yakni an-nisa. Kalau ada yang mengatakan lagi, ada dua kaidah. Dua kaidah ini, nah barakallahu fikum, ada iskal katanya. Apa kaidahnya? Yaitu yang diucapkan oleh sebagian ahli ilm bahwasanya annal asla fil abda' yakni an-nisa tahrim. Hukum asal wanita itu adalah apa? Nah barakallahu fikum haram. Nah barakallahu fikum, hukum asal wanita adalah haram. Itu bagaimana? Wal aslu fil luhum at-tahrim, dan hukum asal daging itu juga haram. Ini kaidahnya apa seperti ini? Kurang tepat aslinya ya. Nah barakallahu fikum, na'am. Kurang tepat ya. Karena sudah kita lewati dulu kan. Wal aslu fil abda'i wal luhumi, kemudian apa? Wan nafsi wal amwali lil ma'sumi, itu ya. Nah barakallahu fikum, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu pada asalnya itu terjaga. Dalam artian itu memang kalau yang mengatakan itu ada pada asalnya haram, itu berarti membutuhkan sesuatu yang untuk menghalalkannya. Paham ya? Daging. Wa illa aslinya kalau bertentangan dengan hukum asal yang kita lewati itu memang bertentangan secara globalnya. Karena hukum asal semua perkara selain ibadah apa tadi? Selain ibadah boleh-boleh aja. Hukum asalnya boleh-boleh aja. Selain ibadah hukum asalnya boleh-boleh aja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kalau ibadah hukum asalnya apa? Haram sampai datang dalil yang mensyaratkannya. Ewa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kata beliau di sini apa? Kata beliau, kulna, kita katakan hada la yurd al qaidah. Ini enggak bisa membantah kaidah. Wal ulama rahimahumullah la yuriduna mukhalafata hadhil qaidah allati dzakarna, dan para ulama rahimahumullah mereka tidak menginginkan untuk menyelisih kaidah yang sudah kami sebutkan. Ingat-ingat ya, al aslu fil asya ibahah. Hukum asal semua perkara boleh. Hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Wal aslu fi jami'il ibadat muharramah, dan hukum asal semua ibadah itu haram. Hatta ya'tiyad dalil ala syar'iyatiha, sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Paham ya? Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Jadi upayakan dua kaidah ini jangan sampai terlupakan. Dua kaidah ini jangan sampai apa? Handalah. Jangan sampai terlupakan. Paham ya? Diingat-ingat terus, karena itu sering muncul dalam pembahasan ushul fikih atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Lakin qasduhum annal asla annal abda' lihilha syurut. Maksudnya mereka itu bahwasanya perempuan-perempuan itu dihalalkan itu ada syaratnya. Paham ya? Karena hukum asalnya perempuan-perempuan yang selain mahram ya haram enggak bagi kita? Haram enggak? Haram. Tapi ada sesuatu yang menjadikan jadi halal. Apa di antaranya sesuatu tersebut? Pernikahan itu. Nah, barakallahu fikum, atau saudara atau persesuaian itu menjadi halal kan, dalam artian menjadi mahramnya. Kita lihat di sini. Kata beliau, fala nastahilluha illa ba'da an na'rif asyurut. Maka kita enggak bisa menghalalkannya sampai apa? Sampai kita mengetahui syarat-syaratnya. Fa idza syakakna masalan fi 'aqdin nikah hal tamma aw la. Kalau kita ragu sekarang masalah transaksi akad nikah, kita ragu. Nah, sudah sempurna atau belum? Fal aslu adamut tamam fala yahil. Hukum asalnya belum sempurna maka enggak halal. Karena akad nikah itu jelas. Walinya mengatakan kepada lelaki yang mau menikahi putrinya tadi, ankahtuka wa zawwajtuka bibnati fulana bimahrin mi'at dirham dzahaban misalkan. Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah bintu fulan dengan mahar 100 gram. 100 gram emas murni. Paham ya? Nah, itu baru apa? Ijab namanya. Qabul itu dari lelakinya. Lelakinya mengatakan qabiltu zawajaha aw nikahaha bimahrin matkun naqdan. Sempurna? Sempurna. Selesai setelah itu. Setelah itu sudah suami istri kan itu. Nah, barakallahu fikum, namanya akad nikah. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi semuanya harus disempurnakan, Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau,
Hukum asalnya belum sempurna kalau masih ragu seperti itu. Lakin law syakakna hal hadil mar'ah mimman yahil lahu akhdhuha aw mimman la yahil. Tapi sekarang kalau kita ragu, perempuan ini termasuk yang halal bagi dia untuk diambil atau termasuk yang tidak halal, fal aslu al-hil. Hukum asalnya halal. Semua perempuan, semua wanita hukum asalnya apa? Halal, tapi dengan syarat itu loh. Paham belum? Dengan syarat. Syaratnya pernikahan di antaranya. Li'anna Allah lamma dzakara al-muharramat qala, dikarenakan Allah Taala ketika menyebutkan perkara-perkara yang haram kan beliau Allah Taala mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan aku halalkan untuk kalian yang selain itu semuanya. Selain para wanita yang diharamkan. Paham belum? Kan ini ayatnya siyaknya menyebutkan sebelumnya para wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang saudari sepersusuan haram enggak? Handalah dinikahi? Haram. Tapi boleh enggak kita melihat saudari sepersusuan? Enggak boleh ya? Boleh? Boleh. Untuk mahraminya yang untuk itu bisa, tapi mahram, nah barakallahu fikum, untuk masalah pengharaman itu pengharaman pernikahan. Adapun mahramiyah dia berdua atau misalkan melihat itu enggak masalah. Fal aslu al-hil. Nah, fadalla hadza ala anna al-asla al-hil. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya selain para wanita yang diharamkan itu halal. Wa min dzalika, dan termasuk contohnya juga, barakallahu fikum, disebutkan sini termasuk contohnya juga, law syakakna fi adadir radha'at. Kalau kita ragu mengenai jumlah, barakallahu fikum, jumlah apa? Jumlah susuan misalkan. Berapa kali nyusu? Kan sudah kita lewati. Seseorang dikatakan anak sepersusuan itu kalau menyusu berapa kali? Abdullah? 5 kali. Dulunya sebelum dihapus 10 kali nyusu. Setelah dihapus, setelah dimansukh menjadi 5 kali nyusu sampai kenyang. Nah, 5 kali nyusu sampai kenyang tersebut dikatakan saudara sepersusuan atau anak sepersusuan. Paham ya? Nah, ragu dia ini sudah keempat atau baru kelima? Sudah kelima atau baru keempat? Atau baru ketiga? Nah, ragu, kita lihat. Wa arada ar-rajulu an yatazawwaj min man arda'atha ummuh radha'an lam yu'raf adaduhu. Ada orang ingin menikah wanita yang ibunya itu menyusui dia dengan suatu susuan yang enggak dikenal, enggak diketahui jumlahnya berapa. Paham belum? Jadi ada orang laki-laki ingin nikah dengan seorang wanita, wanita itu pernah disusui sama ibunya itu loh. Tapi ragu berapa kali nyusunya. Paham belum? Apakah sudah 5 kali nyusu sampai kenyang atau baru berapa kali? Fahuna naqul yajuzu an yatazawwajaha. Kalau seperti ini keadaannya boleh. Boleh apa? Boleh menikahinya. Li'annal asla al-hil, karena hukum asalnya halal. Kecuali yakin pasti ada buktinya bahwasanya dia sudah 5 kali nyusu sampai kenyang misalkan. Nah, baru enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh menikahi anak sepersusuan atau saudari sepersusuan. Mahum insyaallah? Mahum isa? Ewa. Kadzalika qauluhum fil lahm, seperti itu pula ucapan mereka dalam masalah lahm. Apa lahm? Daging. Dalam masalah daging. Al aslu at-tahrim, hukum asalnya daging itu haram. Naqul, kita katakan hada, ini mungkin idza syakakna, kalau kita ragu fi syartil hil, kalau kita ragu dalam mengenai syarat halalnya. Misal contohnya, an najida lahman minal ibil awil baqara awil ghanam. Kita menjumpai atau mendapati daging unta atau sapi atau kambing, wa syakakna, dan kita ragu. Hal dzubiha 'ala tariqatil islamiyah aw la? Nah, barakallahu fikum, ragu apakah disembelih dengan cara Islam ataukah tidak? Paham belum? Jadi ragu disembelih dengan cara Islam atau tidak? Ayo, bagaimana hukumnya kalau ragu seperti itu? Kita lihat. Fal aslu tahrim, hukum asalnya haram. Ini menurut kaidah ini ya, hukum asalnya haram. Hatta na'rifa syartal hil, sampai kita mengetahui syarat halal tersebut. Sampai kita mengetahui apa syarat penghalalan tersebut. Amma law wajadna hayawanan, tapi kalau kita menjumpai hewan, wala nadri hal huwa halalun aw haram, fal aslu al-hil. Kami enggak tahu apakah dia halal atau haram, kita enggak tahu. Maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya apa? Halal. Wa ala hadza famastasnahu ba'dul ulama fi mas'alatil abda' wal luhum. Maka berdasarkan penjelasan ini ya, sebagian ulama telah mengecualikannya. Nah, barakallahu fikum, dalam masalah abda' itu wanita, wal luhum dan daging, fihi nadhar fil waqi', perlu dicek lagi. Karena dikecualikan. Ingat-ingat kaidah umumnya, hukum asal semua perkara selain ibadah hil, halal, mubah.
Nah, para ulama ada yang mengecualikan, kecuali wanita dan apa tadi? Daging. Itu pengecualian yang fihi nadhar. Perlu dicek lagi. Bahkan kesimpulannya apa? Hukum asal wanita dan juga hukum asal daging halal. Kecuali apa? Datang dalil yang mengharamkannya. Faham insyaallah? Wa na'am barakallahu fikum. Contohnya, ada orang ngasih ke antum daging kambing, daging sapi, daging kelinci, daging unta, daging semua daging yang dagingnya itu daging yang halal misalkan. Paham ya? Posisinya antum enggak tahu ini disembelih dengan cara syariat atau tidak. Caranya bagaimana caranya? Antum ketika makan baca bismillah selesai. Paham belum? Kecuali kalau benar-benar dikabarkan kambingnya ini tadi nyembelihnya enggak menyebutkan nama bismillah, enggak mengucap bismillah. Lah terus bagaimana? Langsung nyembelih langsung. Berarti kita harus menahan. Baru menahan karena dikasih tahu. Tapi kalau hukum asalnya, kembali hukum asalnya apa? Halal. Paham insyaallah ya? Sampai datang dalil yang jelas tentang pengharamannya. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah? Mahum? Contoh yang lain. Ada orang ngasih ke antum daging unta. Antum enggak tahu disembelih dengan cara syariat atau tidak. Tiba-tiba ada ngasih daging unta gitu misalkan. Hukum asalnya apa berarti? Halal. Antum baca bismillah ketika mau makan. Seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, li'anna mastasnahu yakni dikarenakan yang mereka kecualikan yakni anna syartul hil lam yujad. Kata mereka syarat penghalalan enggak ada di situ katanya. Wa hadza yashmal kull syai'in hatta fil bai' al asl fil a'yan at-tahrim. Kalau seperti ini mencakup segala sesuatu, bahkan jual beli pun hukum asalnya apa? Barang-barang benda-benda itu haram. Hatta a'rifa anni malaktu hadhihi sil'ah, masalan bibayan, sampai benar-benar aku tahu aku memiliki benda tersebut atau barang tersebut. Barakallahu fikum dengan apa? Bibayan, dengan penjualan, biijaratin, dengan apa? Perkontrakan atau persewaan, au ma'asbah dzalik, atau yang semisal dengan itu. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ngikutin pendapat tersebut pendapat yang keliru dan pendapat yang batil. Karena apa? Karena seakan-akan apa? Nanti ada pengecualian tersebut, akhirnya apa? Akhirnya kaidah yang kita lewati itu rusak. Paham ya? Jadi yang tepat bagaimana? Ya kaidahnya seperti yang kita lewati itu. Al aslu fil asya' apa? Alhamdulillah ibahah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Hukum asal semua ibadah haram sampai datang dalil yang barakallahu fikum mensyariatkannya. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Lakin liyu'lam anna kulla fi'lin sadara min ahlih fal aslu fihi as-salamah hatta yaquma ad-dalil al man'. Akan tetapi hendaknya diketahui bahwasannya segala perbuatan yang muncul dari pelakunya hukum asalnya selamat. Semua perbuatan yang muncul dari pelakunya hukum asalnya selamat hingga tegak dalil atas larangan. Paham belum? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Hukum asalnya itu jual beli apa hukum asalnya? Halal. Contohnya antum menjual barakallahu fikum wa jazakumullah, menjual ayam. Ternyata ayamnya dipakai untuk apa? Acara Maulid Nabi. Yang dosa siapa? Yang menjual atau yang menggunakannya? Yang menggunakannya hukum asalnya itu enggak perlu nanya. Faham ini Husain? Hukum asalnya perlu enggak nanya, "Pak, ayamnya untuk apa ini, Pak?" Enggak perlu. Antum intinya jual gitu loh. Contohnya antum jual komputer, antum jual laptop itu ya. Antum jual laptop, barakallahu fikum, kemudian apa? Laptopnya digunakan untuk kemaksiatan, laptopnya itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Yang dosa siapa yang dosa? Yang menggunakan atau yang menjual? Yang menggunakannya. Antum jual ayam jago ke pasar. Taunya yang jual kita ternyata ayam jagonya dipakai untuk apa? Adu jago. Yang dosa siapa? Yang menggunakannya tadi, yang menjual enggak berdosa kecuali tahu dari awal. Mas, jagomu ini mantap sekali, Mas. Jalurnya panjang-panjang. Ini kalau dipakai untuk adu jago menangani, tak beli ya. Wah, ini enggak tak jual katanya. Tak beli 500.000. Ya udah. Kita kasihkan, kita enggak boleh, haram, dosa. Karena tahu fungsinya. Paham belum? Jadi hukum asal transaksi jual beli itu antum enggak perlu memperjelas lagi untuk apa itu enggak perlu aslinya. Tapi kalau tahu wajib menahan. Paham belum? Antum contohnya punya apa? TB. Tahu TB? Apa TB? Toko bangunan. Ya, punya TB toko bangunan, ada orang barakallahu fikum beli batu bata. Pak, ana mau beli batu bata. Berapa? 3 truk misalkan. Perlu enggak antum nanya untuk apa, Pak? Perlu enggak nanya itu? Perlu enggak? Enggak perlu. Ternyata dipakai membangun gereja. Ya dosanya bukan kita, mereka. Paham salah ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Barakallahu fikum.
Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, jadi perkara seperti ini penting sekali agar kita itu bisa menghukumi. Kalau enggak tahu pembahasannya kan enggak bisa menghukumi kan gitu. Naam. Kita lihat lagi barakallahu fikum berikutnya. Fa idza ja'atna luhumul mudzakkah min muslimin, kalau datang kepada kita daging yang sudah sembelih, ingat-ingat, datang kepada kita daging yang sudah sembelih dari kaum muslimin. Daging yang sudah sembelih dari kaum muslimin. Fala yahtaj an nabhath hal hiya mamlukatun lidzabih aw ghair mamlukah. Kita enggak perlu mencari-cari ini dagingnya milik dia atau bukan ya? Kambingnya milik dia atau bukan ya? Ada orang datang ke antum, "Ya akhi, ini alhamdulillah ada daging unta buat antum hadiah." Perlu enggak antum nyari ini untanya benar-benar milik kamu atau bukan? Perlu enggak ngomong gitu? Enggak perlu, cukup kita ucapkan apa? Jazakallahu khairan, selesai. Paham ya? Perkara ternyata itu kambing curian atau itu unta curian urusan dia dosanya. Paham ya? Itu hukum asalnya seperti itu. Karena apa? Karena yang membawa kepada kita kaum muslimin. Wa hal dzabih yusalli aw la yusalli, enggak perlu tanya juga. Yang nyembelih itu salat enggak ya? Karena hukum asalnya untuk kaum muslimin apa hukum asalnya? Husnudzan, berbaik sangka. Paham maksudnya? Jadi ketika antum dikasih sembelihan, tetangga antum misalkan, dia muslim ngasih antum, ini Pak ada sepotong daging sapi untuk Bapak hadiah. Enggak perlu nanya, "Oh ini antum salat enggak, Pak?" Aslinya enggak perlu. Paham ya? Nah, yang nyembelih salat atau tidak enggak perlu, tapi kalau tahu baru kita menahan. Paham belum maksudnya nih? Mau misalnya? Ada orang antum misalnya jualan, antum punya toko sembako lah taruhlah. Punya toko warung sembako gitu ya. Ada orang beli ke antum pilox. Tahu pilox antum? Nah, orang ini beli ke antum pilox, kemudian dia ngomong, "Ana beli pilox ini untuk nyoret-nyoret tembok masjid." Tapi dibeli harga tinggi enggak sembarangan. Biasanya 5.000 satu, dibeli 50.000 sama dia. Antum kasih enggak? Haram kalau antum kasihkan karena tahu fungsi dan tujuannya. Paham ya? Tapi ternyata apa? Ternyata kalau antum enggak tahu, antum cuma jual saja, sama dia dipakai untuk nyoret masjid, nyoret tembok masjid misalkan, atau untuk bikin keonaran, kotoran atau yang semisalnya, hukumnya apa? Haram atau dosanya ke dia, bukan kepada penjualnya. Penting sekali ini ya. Nah, jadi enggak perlu ragu-ragu ketika jual makanan kalau posisinya kita enggak tahu tujuannya untuk apa. Selama makanan yang kita jual halal, halal. Tapi kalau tahu jangan dijual kepada orang tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena berbahaya. Contohnya antum taruhlah antum di rumah jualan ayam lah taruhlah. Assalamualaikum. Assalam ihsan, ini ada acara ini, mau Maulid Nabi ini. Beli 5 kilo ya, siapkan ya. Tahu antum untuk acara Maulid Nabi, tahu ini. 5 kilo enggak sembarangan, biasanya lakunya sehari cuma setengah kilo. Ngeri juga kan? Sehari biasanya cuma setengah kilo lakunya. Ini 5 kilo langsung, ini 5 kilo kontan. 5 kilo kontan untuk Maulid Nabi. Antum kasih enggak? Jangan dikasih, haram antum ngasih karena tahu fungsi dan tujuannya. Tapi kalau enggak tahu, ini Pak Ihsan ini mau beli 5 kilo bagaimana? Ya tafadhol silakan, kita enggak tahu tujuannya untuk apa. Tapi kalau dikasih tahu, ya harus tahan. Paham ya? Tahan, jangan gara-gara harta kemudian kita menolong apa? Perbuatan bid'ah atau yang semisalnya. Kita lihat lagi. Ini bagus sekali pembahasannya ini ya. Kadzalika law ja'atna min nasara la nas'al kaifa yadbahun. Kalau seperti itu pula, perhatikan penting ini, seperti itu pula kalau datang daging tersebut dari orang Nasara, kita enggak perlu nanya bagaimana mereka menyembelihnya. Karena hukum asalnya sesembelihan ahlu kitab apa hukum asalnya? Halal. Perhatikan baik-baik. Sesembelihan ahlu kitab itu halal. Sesembelihan orang kafir semuanya haram kecuali sesembelihan ahlu kitab. Belum, kecuali sesembelihan ahlu kitab. Siapa ahlu kitab itu? Al-Yahud wa Nasara. Kenapa kok dihalalkan para ulama? Karena mereka punya keyakinan pada asalnya ya, punya keyakinan bahwasanya mereka tidak menyembelih kecuali dengan menyebut nama Allah Taala. Tapi kalau ketahuan dia menyebutkan bismi Isa, bismi Musa misalkan, halal enggak? Enggak halal. Paham belum? Ini penting nih ya. Jangan sampai itu gagal paham ya. Berarti 9 orang kafir itu halal. Ustaz misalkan, kita katakan orang kafir yang mana dulu? Kalau ahlu kitab hukum asalnya apa? Halal. Karena orang ahlu kitab itu punya keyakinan tidak menyembelih kecuali dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya mereka terang-terangan menyembelih dengan nama selain Allah Ta'ala, haram. Paham belum? Paham soalannya ya? Na'am. Sesembelihan orang muslim. Apa? Itu pembahasannya lain lagi. Oh ya. Sesembelihan orang muslim dulu.
Orang muslim dia enggak pernah salat. Nah ini pertanyaan antum. Orang muslim dia enggak pernah salat, ngakunya muslim, KTP-nya muslim Islam agamanya, tapi enggak pernah salat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang tidak pernah salat, sama sekali atau berling. Berling itu kober dan eling ketika ingat dan sadar dan sempat, ini ya. Nah, kalau enggak pernah salat sama sekali kafir hukumnya. Berarti sembelihannya tidak halal. Paham ya? Nah, tapi kalau dia berling, itu para ulama masih memberikan toleran. Terkadang dia salat, kadang tidak, karena dia dohirnya masih menampakkan keislamannya. Paham ya? Itu masih mending dia sembelihannya. Bisa dikatakan halal. Paham ya? Nah, tapi kalau enggak pernah salat sama sekali seumur hidup, ya kembali ke orang-orang kufar yang ada selain ahlu kitab. Paham ya? Contohnya orang Hindu, orang Buddha. Bismillah gitu. Halal enggak? Enggak halal walaupun baca bismillah. Walaupun baca bismillah. Paham belum? Orang muslim. Muslim enggak sembarang muslim, salat 5 waktu dia. Enggak baca bismillah, dia nyembelih dia. Halal enggak? Salat padahal karena tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Ini penting sekali itu ya. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum, upayakan ketika mau nyembelih jangan kemana-mana pikirannya. Bismillah gitu ya. Bismillah. Wa kadzalika law ba'a 'alaika insanu syai'an fala yushtarat an ta'rif annahu malikuhu aw la. Ini penting juga. Kalau ada orang jual kepadamu barang, enggak disyaratkan kamu itu tahu ini pemiliknya bukan. Paham ya? Ada orang jual ke antum misalkan makanan, dia jualan apa istilahnya cilok. Paham ya? Jualan cilok gitu ya, pagi-pagi bawa cilok, jual gitu, antum enggak perlu nanya, ini punyamu bukan ciloknya ini. Enggak perlu, beli. Dohirnya punya dia itu, enggak perlu nanya. Paham ya? Mafhum insyaallah Isa? Mafhum insyaallah? Enggak perlu nanya, ini punya antum atau bukan. Paham ya? Nah, banyak bertanya akhirnya enggak jadi belian itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kita lihat, li'anal asla annahu malikuh, karena hukum asalnya dia pemiliknya, karena dia menjual itu ya. Perkara ternyata yang dijual bukan milik dia, dosanya ke dia. Paham belum? Contoh yang lain. Mendekati Idul Adha, banyak orang yang jual hewan kurban biasanya. Datang ke antum, Pak, ini harga murah, Pak. Tak kasih harga murah, diskon, kortingan. Sapinya ini aslinya harganya 20 juta, tak jual ke antum 15 juta aja. Paham ya? Antum aslinya perlu enggak nanya ini sapinya milik siapa, Pak? Bener yakin punya antum, Pak? Wallahi, enggak perlu. Enggak perlu nanya itu, enggak perlu. Beli selesai. Ternyata sapinya curian. Nah, barakallahu fikum, sapinya curian. Ya udah dosanya dia yang mencuri. Kita taunya jual beli. Paham belum? Mafhum hantalah? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Falhasil kesimpulannya ini penting ya, jangan sampai disepelekan, ini penting sekali nih ya, karena berkaitan masalah muamalah. Setiap harinya mungkin kita merasakan dan juga menyaksikannya. Falhasil kesimpulannya, anna hadil qaidah la yaruddu 'alaiha syai'un. Pada asalnya kaidah ini enggak ada sesuatu pun yang bisa membantahnya. Al aslu fil asya' ibahah hatta ya'tiya dalil ala tahrimiha. Satu diambil itu, ingat-ingat. Diambil itu ya. Al aslu fil asya' ibahah hatta ya'tiya dalil ala tahrimiha. Satu. Kedua, al aslu fi jami'il ibadat muharramatun hatta ya'tiya dalil ala syar'iyyatiha. Dua. Mafhum insyaallah? Hukum asal semua perkara boleh saja kecuali apa? Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Hukum asal semua ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Mafhum insyaallah? Antum salat zuhur 10 rakaat. Haram atau enggak? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Paham ya seperti itu. Kita lihat lagi. Masalah tentang permasalahan yang terakhir. Ba'duhum yaqul, sebagian mereka mengatakan, innad dujaja al-mustawrid min al-kharij dhubiha bis-sa'ib aw ghairihi kal ma'il har fama hukmu aklihi. Artinya, ada orang mengatakan, sesungguhnya ayam yang datang dari luar negeri. Paham ya? Istilahnya apa? Mendatangkan dari luar ke dalam, apa istilahnya? Mengekspor atau mengimpor? Indonesia mendatangkan ayam dari Brasilia misalkan, dari Britania. Mengekspor atau mengimpor? Mengimpor, memasukkan. Nah, ini ayamnya barang impor ini. Luar negeri, enggak sembarangan, Brasilia, Amerika, Thailand, Bangladesh misalkan. Paham ya? Dari luar negeri. Nah, disebutkan ternyata apa? Itu biasanya kalau di sana sembelih dengan sa'ik, dengan apa? Listrik. Dengan mesin. Jadi ayam banyak gitu, 10 ayam, ada tempat lehernya masing-masing, sekali pencet bismillah, sebriat langsung. Bismillah, sebriat. Paham ya?
langsung putus kepalanya semuanya. Kan mesin macam-macam kan zaman teknologi yang canggih kan seperti itu. Sekali pencet bismillah langsung kena semuanya gitu loh. Paham ya? Nah, kalau pakai pisau masih mending. Tapi ini sistemnya bukan pakai pisau, enggak disembelih. Setrum. Paham ya? Itu setrum mati itu. Paham ya? Ada juga yang mengatakan dengan makhar. Jadi ada air yang panas, begitu ada ayam langsung masukkan itu. Jadi enggak ada istilah sembelih langsung. Oleh karena itu antum hati-hati kalau beli ayam yang impor, dilihat ada enggak bekas sembelihan di sini. Pertama, kedua, yang paling inti, impornya dari mana? Made in mana? Made in mana? Paham ya? Kalau istilah orang bacaan gitu made in itu kan, aslinya made in ya aslinya ya. Made in home atau made in mana gitu ya. Kalau made in Amerika, made in Britania, made in Jerman, made in Rusia itu negara kufar, itu hati-hati jangan dimakan. Karena hukum asalnya negara kufar itu enggak baca bismillah. Dan mereka pun hukum asalnya apa? Ya orang kufar secara umum. Paham ya? Baca bismillah pun enggak sah juga. Tapi kalau dari negara Islam, dari Arab Saudi, Yaman, Jazair, Tunisia, kemudian barakallahu fikum Mesir, kemudian mana itu? Libya dan semisalnya halal. Sebetulnya karena hukum asalnya husnudzon, berbaik sangka dengan negara Islam. Tapi kalau nyata-nyata utuh, antum lihat tuh kok lehernya utuh ya. Itu biasanya enggak disembelih, membunuhnya dengan cara tadi itu imat setrum, imat dengan cara yang lain. Kalau disembelih kan nampak sekali. Paham itu ya? Ayo, mafhum insyaallah? Mafhum? Mafhum insyaallah? Ayo. Kita lihat dulu. Negara kufar ya. Oh, kalau kitabnya enggak bisa kita hukumnya asal karena seperti Rusia, seperti ini negara kufar umum gitu loh. Paham ya? Agama mereka kan belum tentu Yahudi dan Nasara. Paham ya? Jadi kan hukum secara global. Kalau yakin ahlu kitab baru kita hukumi. Tapi hukum asalnya negara kufar kan? Negara kufar gitu loh. Israel itu bukan mengharuskan mereka itu orang Yahudi yang istilahnya sekarang ini ya. Paham ya? Kalau negara-negara yang negara kufar secara umum tanpa kita merinci itu hukum asalnya kita berhati-hati. Paham ya? Kecuali kalau misalkan terang-terangan dari sana ada sumbernya ini yang nyembelih orang-orang Yahud, yang nyembelih orang Nasara baru kita hukumi, hukum baru. Paham ya? Jadi hukum global itu dipakai hukum global, hukum rinci lain lagi pembahasannya. Paham ya? Paham insyaallah? Seperti itu. Kita lihat sini. Apa hukum makannya? Al-jawab la na'lam anna ad-dujaja alladhi fi hadas sunduq huwa mimma jara alaihi hadas syai'. Kata beliau Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami enggak tahu bahwasanya ayam yang sekarang ada di kotak-kotak ini termasuk ayam yang dilakukan dengan cara seperti ini. Wal aslu anna ma warada 'alal mamlakah mukhtabar ma'ruf. Hukum asalnya yang datang ke mamlakah apa maksudnya ini? Mamlakah Saudiyah datang ke Saudi itu biasanya diuji, dites terlebih dahulu. Paham ya? Nah, kalau di Indonesia biasanya MUI itulah istilahnya ya. Dites dulu, stempel halal itu ya. Biasanya gitu biasanya. Nah, ini kata beliau, biasanya datang ke Saudi ini dites dulu, wa ma'ruf dikenal. Wa hay'ah kibar ulama qabla sanatain sa'alu wazirat tijarah wa unasan mas'ulin an hadha syai' faqalu kullu syai'in la yumkin istiradu illa ba'da ittila' alaih. Masyaallah. Dan hay'ah kibar ulama Saudi 2 tahun yang lalu mereka bertanya kepada menteri perdagangan. Nanya kepada orang-orang yang memang mereka penanggung jawab dan juga punya pangkat lah istilahnya gitu ya. Bertanya tentang masalah ini. Mereka mengatakan segala sesuatu tidak akan mungkin didatangkan Saudi kecuali setelah dicek dan teliti. Paham belum? Berarti menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum ini kembali ke negara Saudi. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke Saudi, secara penelitian kalau benar-benar itu disembelih syar'i halal. Paham ya? Tapi dulu Syekh pernah mengucapkan, Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, beliau menjelaskan bahwasanya kalau sumbernya negara kufar hati-hati. Kalau sumbernya negara Islam enggak masalah, kita husnudzon. Paham maksudnya ya? Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah 2 kaidah besar yang harus antum ingat-ingat, jangan terlupakan karena sering muncul dalam ilmu fikih. Apa kaidah pertama Isa? Apa kaidah pertama? Kaidah 2 kaidah besar tadi, yang pertama apa? Yang pertama hukum asal semua perkara halal kecuali sampai datang dalil apa? Yang mengharamkannya. Kaidah yang kedua apa? Hamdalah.
Hukum asal suatu ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.